Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali kepada Pak Doni Sardo. Pak Doni Sardo tadi sempat menjelaskan juga bahwa reaksi dari massa ini saat berhadapan dengan pelaku pelaku kejadian pertama kalau saya bisa bilang dan menjadi korban di kejadian kedua. Ini kemudian langsung spontan mengeroyok karena memang melihat pelaku ini membawa senjata tajam. Pak, ini mungkin bisa dapatkan informasi dari mungkin orang-orang atau sekitarnya begitu. Kenapa kemudian dia ini atau pelaku dari kejadian pertama ini membawa senjata tajam, Pak? Apakah mungkin Bapak sudah mengetahui bahwa apa profesi dari pelaku ini sehingga memungkinkan dia untuk membawa senjata tajam kemana-mana? Jadi berdasarkan informasi awal yang kami terima bahwa pelaku kejadian pertama yang juga korban di kejadian kedua memang pada dasarnya juga seorang residivis, Mbak. Residivis? Baik, residivis kasus apa, Pak? Masih kita dalami, Mbak. Yang pasti kami mendapat informasi bahwa yang bersangkutan baru keluar dari NK. Kapan, Pak, keluarnya, Pak? Masih kita dalami juga, Mbak. Belum pastinya untuk pasti belum. Oh, jadi belum mengetahui ya, Pak, catatan kriminal dari pelaku Belum. kejadian pertama ini seperti apa sebenarnya ya, Pak? Betul, Mbak. Baik, Pak, sudah ada yang ditetapkan tersangka, Pak, dalam kasus ini? Berapa orang, Pak? Untuk kasus yang kedua, Kasus yang kedua, saat ini kami sudah mengamankan 4 orang tersangka dengan perannya masing-masing, Mbak. Perannya masing-masing mungkin bisa dijelaskan, Pak. Karena kami juga ingin mengetahui ingin menganalisa dari segi psikologi massa tadi itu, Pak. Silakan, Pak. Jadi terkait perannya masing-masing, Mbak, seperti tadi apa yang saya sampaikan di awal, bahwa pelaku di kejadian kedua yang pertama kali datang atau menemui tersangka atau korban yang dengan tujuan untuk membawa ke polsek di awal, karena mendapatkan perlawanan dari si korban, dengan korban mengangkat senjata tajam, akhirnya si pelaku kemudian melakukan perlawanan, kemudian juga dia melemparkan helmnya kepada ke arah korban, sehingga pada akhirnya korban terjatuh. Nah, begitu korban sudah terjatuh, barulah pelaku-pelaku lain ada yang berperan menginjak, ada yang berperan memukul, dan lain-lain. Jadi 4 orang ini adalah yang terbukti menganiaya korban dalam kasus kedua sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia ya, Pak? Betul, Mbak. Baik. Nah, Pak, sebenarnya pada pengeroyokan itu ada berapa orang yang ikut? Ada berapa orang yang terlibat, Pak? Tentu bukan hanya 4 orang ini. Kalau berdasarkan data CCTV maupun video-video rekaman yang kami terima, sangat banyak sekali, Mbak. Banyak yang di situ berperan, makanya masih kami dalami keberadaannya masing-masing, Mbak. Artinya masih ada kemungkinan, Pak, bahwa jumlah tersangka ini akan bertambah berikutnya? Masih. Baik, itu yang kasus kedua. Untuk yang kasus pertama, Pak, bagaimana, Pak? Apakah juga kemudian akan ditindak hukum pelaku penganiayaan? Kalau saya tidak salah informasinya, pelaku penganiayaannya 3 orang ya, Pak, terhadap Pak Hasto ini? Jadi untuk pelaku penganiayaan 2 orang, memang pada saat itu tersangka sebenarnya satu rombongan itu 2 motor bertiga, satu berboncengan, satu tidak. Nah, salah satu temannya ini pada saat kejadian dia sedang mengambil uang di ATM, sehingga pada saat proses terjadinya penganiayaan ini dia tidak ikut serta. Baik, yang 2 pelaku ini, Pak, yang satu meninggal dunia, yang satu lagi apakah sudah ditangkap oleh pihak kepolisian? Masih dalam pencarian kami, Mbak. Oh, masih dalam pencarian, Pak? Masih dalam pencarian kami. Baik, nah kemudian Pak, untuk kelanjutannya Pak, penyelesaian kasus ini, semuanya masih dalam pendalaman Pak, begitu sampai saat ini? Masih terus dalam upaya mencari tersangka? Sejauh ini masih terus dalam upaya mencari tersangka dan barang-barang terkait dengan kasus ini. Kemudian untuk proses tetap kami proses lanjut sampai dengan proses persidangan. Baik, untuk 4 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka Pak, potensi pasal yang dikenakan? Untuk kasus yang kedua itu pasal 170 ayat 3 di mana korban meninggal dunia dengan ancaman hukuman 12 tahun. Sedangkan untuk kasus yang pertama pasal yang kita terapkan pasal 170 dengan ancaman hukuman 5 tahun 6 bulan penjara. Baik, Mas Reza, upaya penyelesaian seperti apa sebenarnya yang
pas untuk mengenai kasus ini? Justru saya mau bertanya sebetulnya. Silakan. Dari sekian orang yang sudah diamankan tersebut, apakah pihak kepolisian akan memproses seluruhnya lewat mekanisme litigasi sampai ke pengadilan? Betul. Ataukah justru diversi atau kombinasi dari kedua-duanya? Itu justru yang harus bisa disisir oleh teman-teman di kepolisian. Baik. Karena proses hukum kan harus memenuhi 3 prinsip. Dia harus cepat, dia harus murah, dia harus sederhana. Nah, agar cepat, murah, sederhana ini bisa terrealisasi, maka sekali lagi perlu disisir mana yang litigasi, mana yang diversi. Baik, Pak Doni mungkin bisa dijelaskan tadi pertanyaan dari Mas Reza. Dari keterangan sementara, kami memang nantinya akan memilah-milah mana yang memang berperan karena dalam rangka membela diri, kemudian memang mana yang secara niat dia memang ingin melakukan pengeroyokan. Nantinya akan kita pilah-pilah, kemudian nanti kita akan tentukan selanjutnya mana yang akan bisa dimajukan sampai ke persidangan dan mana yang mungkin akan diselesaikan dengan proses mediasi atau restoratif. Baik, Mas dalam proses, Mas Reza. Kita sebatas bicara tentang kepolisian ya. Jadi saya sebut hukum yang dipersepsikan vakum itu karena tidak cepat dan tidak ajak. Itu mengarah kepada polisi. Tapi tadi karena disebut-sebut bahwa ada pelaku yang notabene residivis, maka isu ini relevan juga untuk mendapat perhatian Kementerian Hukum dan HAM. Kenapa? Maaf ya, adanya residivis berarti mengulangi perbuatan, boleh jadi itu merupakan penanda bahwa ternyata proses rehabilitasinya tidak sempurna. Dengan kata lain pengobatan di dalam penjara, sebutlah gitu ya. Pengobatan di dalam penjara tidak mujarab. Sehingga begitu seseorang keluar dari penjara dia langsung kambuh dan melakukan kejahatan kembali. Nah, jadi ini perlu juga menjadi perhatian Kementerian Hukum dan HAM. Berarti praktis seluruh sistem peradilan pidana harus hadir. Polisi bekerja pada aspek yang mana, Kementerian Hukum dan HAM bekerja di yang mana, pengadilannya seperti apa. Baik, Mas Imam juga mungkin bisa berikan pandangan karena satu fakta juga kita mengetahui sekarang dari Pak Doni tadi bahwa korban di kasus kedua, pelaku di kasus pertama ini merupakan seorang residivis. Mas Imam. Saya kira kalau kita mau detail ya, sebab akibat itu akan panjang. Tapi saya lebih cenderung untuk mendorong apa yang harus kita lakukan agar tumbuh sebuah komunitas responsif. Ya, saya pernah mendengar apa yang terjadi misalnya di Brazil ya. Banyak sekali kelompok-kelompok, geng-geng yang tumbuh ya dan terjadi tindak-tindak kriminal di jalan. Tetapi yang menarik adalah upaya membangun yang mereka sebut dengan peace brigade ya, brigade pendamai lah kira-kira gitu. Nah, masyarakat kita sebetulnya harus ditumbuhkan karena pada saat kasus yang pertama tadi ya, harusnya ada orang yang cukup signifikan merespon itu dan kemudian berperan menjadi pendamai sehingga tidak terjadi penganiayaan. Apalagi dengan adanya cyber society ya, direkam kemudian diviralkan, tentu menumbuhkan solidaritas dari kelompok atau anggota-anggota yang merasa satu bagian dari orang yang dianiaya itu. Terus itu akan menjadi spiral lah, menjadi terus menerus. Jadi kalau hanya pendekatan hukum, saya kira tidak akan menambah kekuatan dari komunitas kita. Jadi harus dibangun semacam peace brigade barangkali ya, sehingga ada kesadaran dari seluruh lapisan masyarakat pada saat terjadi sebuah upaya-upaya kekerasan harus segera ada yang memisahkan sehingga tidak menimbulkan emosi. Apalagi kalau kita tahu itu bisa direkam dan kemudian diviralkan. Baik, untuk bisa membentuk hal seperti itu di dalam kondisi masyarakat seperti saat ini cukup mudah atau ada halangan tertentu, Mas Imam? Ya tentu ini harus dipikirkan ya konsepnya, tetapi kita kan punya infrastruktur ya yang keorganisasian yang ada di setiap tempat ya, apakah itu berbasis organisasi formal seperti RT RW misalnya, tetapi juga komunitas-komunitas ya, komunitas pasar, komunitas wilayah-wilayah pertokoan atau wilayah mall misalnya, itu
harusnya dibangun ya pengorganisasian seperti ini sehingga pada saat terjadi potensi-potensi konflik yang menggunakan cara kekerasan itu polisi tidak perlu harus menunggu polisi, tapi masyarakat sendiri yang kemudian datang dan kemudian menjadi pendamai. Karena berapapun jumlahnya, saya kira polisi akan selalu terlambat ya, karena memang jumlahnya sedikit. Jadi responsive community itulah konsep menurut saya yang harus dibangun sehingga infrastruktur sosial itu jauh lebih baik. Nah, sekarang ini situasinya menjadi sangat rentan karena upaya-upaya membangun infrastruktur sosial itu tidak terlihat ya. Tadi saya contohkan misalnya Peace Brigade yang terjadi di Brazil itu misalnya sebagai salah satu contoh kecil. Karena sebenarnya Mas Imam kalau kita bisa bilang mengenai karakter orang kita, orang Indonesia ini seharusnya nilai-nilai seperti itu sudah terkandung, sudah bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita memang dikenal memiliki nilai tenggang rasa, menyelesaikan segala sesuatunya ini dengan berdiskusi, dengan damai, dengan musyawarah begitu. Tapi apakah memang dari masa ke masa, tahun ke tahun, dengan kondisi ekonomi yang dialami juga, kondisi sosial masyarakat yang dialami juga, masyarakat itu kemudian mengabaikan nilai-nilai itu semua, sudah berubah karakternya Mas. Sehingga apa-apa semuanya diselesaikan lewat emosi. Gitu Mas. Nilai-nilai itu masih ada ya, tapi kita tahu bahwa agar semua nilai-nilai itu melembaga menjadi sebuah barisan konkret ya, pasukan pendamai itu memang harus dibangun, harus dibentuk, harus dibiayai. Ya tidak bisa tumbuh secara alamiah begitu saja, apalagi dengan perubahan yang begitu cepat. Nah, misalnya pihak ojol ya, yang kita tahu mereka ini mempunyai keanggotaan seperti ini, bisa jadi perusahaan yang kebetulan menjadi semacam konektor ya dari orang itu sendiri juga bisa membangun sebuah pasukan pendamai itu, sehingga kalau ada anggotanya katakan mengalami nasib seperti itu, maka datanglah anggota-anggota lain bukan menjadi penghakim ya atau melakukan balas dendam, tapi pada saat yang sama peristiwa itu terjadi, dialah yang menjadi pemisah, pendamai ya. Kalau ini yang dibiarkan seperti ini ya, yang akan muncul adalah pukul memukul. Dan yang akan repot tentu polisi harus menangkap semua yang dianggap melanggar hukum karena tindakan kekerasan. Tapi pencegahan terhadap kekerasan itu sendiri tidak terbahas. Itu yang saya pikir perlu dibangun. Baik, Mas Reza, mungkin penutup ada juga masukan tambahan selain kepada pihak kepolisian juga masyarakat pencegahan terhadap kekerasan. Kalau kita mau komprehensif, maka paling tidak ada 4 atau 5 dimensi yang harus kita jamah. Mulai dari preemptif, berarti keterlibatan masyarakat sangat luas, berlanjut preventif, mulai muncul peran kepolisian atau aparat penegak hukum, berlanjut lagi dengan represif, sepenuhnya ada di polisi, dan berlanjut ke rehabilitatif plus reintegrasi. Kementerian Hukum dan HAM dan lain-lain. Nah, seluruh dimensi ini yang harus kita rambah. Jadi masyarakat tahu betul bahwa mereka dilibatkan pada dimensi sebelah mana, peran seperti apa, mengukurnya seperti apa, dan seterusnya. Kalau kemudian tanda petik sekedar lempar-lemparan bola antara masyarakat dengan otoritas penegakan hukum, ya tidak akan ada selesainya. Tapi hanya ketika seluruh dimensi tersebut bisa dijamah secara komprehensif, maka kita patut untuk berharap bahwa situasi akan lebih baik lagi. Kalau ternyata juga tidak kunjung membaik, apa berbuat? Gunakan tangan besi, gunakan kuku besi. Paling tidak untuk menciptakan stabilitas sekejap dalam waktu cepat, gunakan cara yang super represif. Pelanggaran HAM, tidak humanis, kontroversi semacam itu selalu ada. Tetapi kalau kita bayangkan adalah kepentingan masyarakat secepat mungkin adalah aman, stabil, maka apa boleh buat? Opsi kuku besi tidak bisa kita kesampingkan begitu saja. Baik, Mas Reza Indragiri, terima kasih sudah kedatangannya, terima kasih sudah memberikan pandangannya. Pak Doni juga terima kasih Pak sudah memberikan informasi kepada kami sejauh mana sebenarnya penanganan kasus ini berjalan dan juga bagaimana kronologi peristiwa ini. Mas Imam juga terima kasih di sela-sela waktunya, kesibukannya juga masih memiliki waktu tentunya untuk bisa memberikan pandangannya. Dan mungkin pemirsa apa yang kami perbincangkan hari ini atau malam ini juga menjadi pelajaran bagi kita bersama bagaimana seharusnya kita bisa memecahkan semua masalah dengan kepala dingin. Ada masukan-masukan tadi yang mungkin bisa kita serap
dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mas Reza sudah mengatakan, Mas Ilham Prasojo juga sudah mengatakan. Tapi yang pasti apa yang terjadi di Semarang ini merupakan contoh saja. Contoh dari sebagian kecil realita di kalangan masyarakat. Kejadian seperti ini bisa terjadi di masa apapun ataupun kelompok apapun. Tadi Mas Reza sudah memberikan definisi apa itu kelompok, apa itu masa. Tapi apa yang kita contohkan hari ini terjadi di kalangan pengemudi ojek online. Tapi mungkin bisa terjadi di masa apapun ataupun juga kelompok apapun. Kita berusaha sama-sama untuk bisa mencegahnya.